Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamba Allah segenap jemaah masjid Nurul Hidayah yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama di tempat yang mulia ini. Moga-moga kumpul kita di masjid Nurul Hidayah yang megah ini merupakan tanda dan proses bahwa kita akan tetap berkumpul bersama sampai surga Jannatul Na'im. Kayaknya kalau masuk surga banyak juga temannya, karena kemarin saya masih berada di Wonosobo bersama ribuan jamaah di lapangan. Semuanya ingin masuk surga dan mengaminkan doa saya. Tadi menjelang pagi saya pulang, sekarang diaminkan juga doanya oleh ibu bapak semua. Insya Allah kita masuk surga semua ya. Salawat dan salam kita saya ajukan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW serta segenap keluarga dan sahabat dan juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga dibalik kurang amal ibadah kita kelak yaumul kiamat kita mendapatkan pertolongan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membaca surah Al-Maidah ayat ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Silakan dibaca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang dalam kamu mengingkar agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, maka mengetahui mana mengetahui. Ayat ini dimulai dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman tidak penting, percuma saja lah. Tetapi orang yang beriman
Begitu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, harus segera mengalihkan konsentrasinya dari apapun kesibukan yang dilakukannya menuju kepada yang manggilnya. Jangan ngeyel. Ada orang baca ya ayyuhalladzina amanu, santai aja. Alihkan perhatian kita, Tuhanmu sedang memanggilmu. Tuhan yang telah membuat lehermu bisa nengok itu manggil kamu. Dia yang bikin kamu telinga bisa mendengar itu manggil kamu. Perhatikan supaya nanti lehermu gak dibikin kaku, supaya telingamu gak dibikin budek. Tuh bahasa apa sih? Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar apa? Sekali-kali dong hidayah tuh gunakan bahasa yang baik dan benar. Mesti para tokoh. Ayo, sekarang hati kita konsentrasikan kepada pesan yang akan disampaikan. Seperti sudah sering saya sampaikan, apabila ada nida, ada panggilan, itu biasanya disusul dengan satu di antara tiga kemungkinan. Satu, ada perintah. Dua, ada larangan. Tiga, ada informasi penting. Ini ketiga-tiganya, perintah, larangan, dan informasi, itu berguna buat yang dipanggil tadi, bukan buat yang manggil. Berbeda dengan kita, kalau kita manggil orang biasanya yang punya kepentingan yang manggilnya. Bu, ya maaf ya, ambilkan sendal tuh, yang penting sendal tuh kita yang manggilnya. Kita diundang oleh Pak Lurah datang ke kantornya. Biasanya yang punya penting itu lurah dengan kita, bukan kita yang butuh dengan lurah. Lain dengan Allah. Kalau Allah memanggil orang yang beriman, di belakang panggilan itu berguna untuk yang dipanggilnya. Perintah, larangan, informasi atau berita itu penting. Maka perhatikan betul. Nah, di sini panggilan Allah tidak disambungkan dengan perintah, tidak disambungkan dengan larangan. Ini yang jarang, yang paling jarang ini. Tapi disambungkan dengan statement Allah, mayyartadda minkum. Siapa saja nanti di antara kamu yang murtad dari agama Allah, aku beritahukan, kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan gantinya satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka juga mencintai Allah. Ini informasi penting. Tapi meskipun lafaznya itu informasi, ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama itu prediksi atau ramalan yang akan terjadi yang saat firman itu turun belum ada. Yang kedua, sebenarnya wanti-wanti koyo jomelu wong iku. Ini ngerti nggak ini? Maneh tong pipiluan jeung jelema eta. Nah, ini mah KDM ya. Kamu jangan ikut-ikutan orang itu.
Siapa? Mayyartadda, orang yang murtad. Ini bab murtad nanti aja dibahas kajian akidah lah, ini agak rumit ini. Sekarang banyak orang murtad, orang muridnya ustadz gitu. Ini ayat sebenarnya prediksi nubuah, ramalan yang akan datang, yang disampaikan Allah kepada Rasulullah, kemudian dibagikan ke para sahabatnya, bahwa di antara para sahabat Nabi yang beriman itu akan ada orang-orang yang murtad kembali. Ini. Tapi Allah tidak sebutkan siapa orang murtadnya, supaya jangan tuduh-tuduhan. Tidak boleh kita. Karena saking rahasianya masalah murtad ini, sebahagian orang yang murtad Rasul sendiri tidak tahu karena di dalam hati. Tapi itu terjadi. Allah tidak sebutkan supaya kita jangan sembarang menisbatkan bid'ah sesat murtad pada orang lain yang memang nyata-nyata beriman. Allah aja nggak nyebut di situ. Nah, di antara kelompok yang murtad itu adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada saat masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, atau khalifah, zaman khilafah atau khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu terang-terangan tidak mau bayar zakat, menentang aturan pemerintah yang menetapkan wajibnya zakat. Bahkan juga ada di antara sahabat Nabi yang ikut-ikutan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, padahal jelas-jelas dia nggak punya wahyu, jelas-jelas dia ya nggak jelas lah gitu, percaya. Tapi Allah mengatakan, siapa saja di antara kamu yang murtad dari agama Allah, Allah akan siapkan gantinya. Esa hilang dua terbilang. Gugur satu tumbuh, nah itu gantinya. Siapa penggantinya? Allah juga tidak sebut orangnya, tapi karakternya. Karakter baik yang disebutkan Allah dengan harapan orang-orang yang membaca ini di belakang hari bisa mengikuti. Siapa mereka? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Tuh, kalau sudah ngomong cinta, saya suka terharu sendiri. Masya Allah. Kan kita ini hidup dengan cinta. Seorang wanita tidak kenal dengan laki-laki, anaknya siapa, orang kampung mana, ketemu di jalan, akhirnya tinggal satu rumah, tuh gara-gara apa? Cinta. Terlepas kawin atau tidak kawin ya. Termasuk juga diantaranya adalah kiai yang menzinahi santrinya 50, itu juga gara-gara cinta. Mohon maaf, saya dapat laporan. Sebenarnya tahun lalu sudah dilaporkan ke saya. Kemarin datang lagi rombongan ke tempat saya, melaporkan bahwa ada seseorang yang ngurus makam yang katanya keramat itu berzina dengan 200 perempuan. Tidak tanggung-tanggung zinahnya itu dekat majelisnya. Nah, saya bingung ya. Melapor saya juga banyak dosa. Tapi satu saat mungkin harus diangkat supaya tidak berkepanjangan ini ya. Baik. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Kenapa Allah mencintai mereka? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridho, yang Allah suka. Terus kenapa mereka mencintai Allah? Bagaimana caranya? Cara mencintai Allah itu adalah satu, kerjakan perintahnya. Namanya orang cinta kan nurut sama yang dicintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'.
Saya ingat pernyataan seseorang, ta'sil ilahu anta tudhiru hubba hadha al-'abdi fil qiyas badi'. Law kana hubbuka sadiqan la ata'atah innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kau menentang Tuhan, tapi kau katakan kau mencintainya. Ini tidak pas untuk dianalogkan. Laukan hubbuka shadiqan, jika cintamu itu benar, la ata'tahu, pasti kau mentaati dia. Innal muhibba liman yuhibbu muti', sesungguhnya orang yang mencintai itu mentaati apa yang diminta oleh yang dicintainya. Ibu waktu perawan dulu misalnya, dan itu fakta sebenarnya, misalnya mencintai seorang laki-laki, jendela rumah kan dikunci karena sudah malam hari. Tapi ketika dia mengatakan besok aku mau datang jam 8 malam, tolong buka jendela, kira-kira dibuka apa tidak? Dibuka karena apa? Cinta. Karena cinta itu ketaatan. Yang pertama, sifat orang-orang yang disiapkan oleh Allah sebagai pengganti orang-orang yang murtad itu adalah siapa mereka? Sifatnya Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Dua, al-zillatin 'alal mu'minin. Mereka tuh orang-orang yang kalau berhadapan dengan orang beriman itu menunjukkan kelemahannya, tawaduknya, sopannya, merendahkan dirinya. Yang ditonjolkan di hadapan hamba-hamba Allah itu adalah sifat merendahkan diri, bukan rendah diri. Rendah diri mah ya kecil hati. Tapi a'izzatin 'alal kafirin. Di hadapan orang kafir gagah mereka. Gagah itu bukan berarti main tempeleng, tapi kelihatan wibawanya. Begini, di hadapan orang beriman, dia tunjukkan kelemahan dirinya, seakan-akan dia hina. Tetapi di hadapan orang kafir, dia tunjukkan hebatnya, wibawanya. Dan yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dicela oleh tukang cela. Ini orang berjuang saja masih dicela. Orang yang ikhlas berbuat juga masih dihina. Mereka la yakhafuna. Ketika akan berjuang di jalan Allah, melakukan tindakan yang baik, tidak ada urusan dengan sikap orang lain padamu. Sebab fisabilillah di jalan Allah. Ikhlas. Ini berat. Yang paling berat kan ikhlas. Ada orang yang kalau beramal dipuji tambah semangat, dikritik mengkeret, nah ini gak ikhlas. Makanya ikhlas itu kata para ulama apa? Akhlis wala alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kalam. Ikhlaslah kamu dalam berbuat. Wala, dan yang namanya ikhlas itu alla turida bi ta'atin, bahwa engkau tidak menghendaki melalui ketaatanmu itu illa taqarruba min ilahika, kecuali kamu ingin semakin dekat dengan Tuhanmu. Lamaran gitu loh. Apapun dilakukan, prosesnya itu hanya untuk mengantarkan dekat dengan Allah. Targetnya hanya dekat dengan Allah. Kalau mau dekat dengan Allah, gangguan apapun dia akan tinggalkan. Jangan sibukkan kita dengan memperhatikan kiri kanan, menanggapi kiri kanan, nggak sampai-sampai hidup ini. Kayak Nabi waktu mau Isra Mi'raj kan, dipanggil kiri nggak nengok, panggil kanan nggak nengok, dipanggil nenek-nenek nggak nengok, urus. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu semua bisa mencintai dan dicintai Allah.
bisa merendahkan diri di hadapan sesama orang yang beriman, sanggup kelihatan gagah dan keren di hadapan orang kafir, ikhlas berjuang karena Allah. Itu fadlullah, anugerah dari Allah, yuktihi mayyasha, yang dia berikan kepada orang yang dipilih, dikehendaki untuk menerimanya. Apa sih? Apa yang kita lakukan? Bisanya kita beribadah, bisanya kita berinfak, betahnya kita di masjid, itu memang sudah pilihan Allah, dudu karepmu dewi. Maka yang wajib bagi hamba setiap saat itu meminta supaya jadi orang yang dipilih. Caranya gimana? Kampanye di hadapan Allah, pencitraan di hadapan Allah. Lakukan segala sesuatu yang Allah ingin kita lakukan. Jauhi apa yang Allah ingin kita jauhi. Terima yang Allah berikan pada kita tanpa dersulo, tanpa arasubah, tanpa kecewa. Nah, selebihnya minta. Bom dia katakan dzalika fadlullah, dia yang punya kok minta. Sering-sering kita baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Nah, masih minta juga. Ala zikrika, agar aku bisa senantiasa mengingatmu pakai hati. Wa syukrika, agar aku senantiasa bersyukur atas anugerahmu padaku. Wa husni ibadatika, dan aku mohon ya Allah, bimbing aku ya Allah, agar mampu menampilkan sebaik-baik pengabdianku kepadamu. Minta aja nggak mau kita ini mintanya kalau susah. Simpan, investasikan permintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dia akan berikan saat kita sulit. Kenali Allah firrafa ya'rifka fisyida. Kenallah kamu dengan Allah dalam keadaan gembira, nanti kesulitanmu dia akan kenal kamu. Seluruh Nabi Muhammad. Allahu wasi'un alim. Allah itu maha luas anugerahnya dan mengetahui kebutuhan hambanya. Minta ke dia. Tapi saat minta ke dia, jika yang kau minta tidak kunjung datang, alim, dia tahu yang sebenarnya kau butuhkan, kau sendiri tidak tahu. Berarti kita harus ridho dengan pemberian Allah. Kita punya mau, Allah punya mau, tapi yang dimaui Allah itu yang benar untuk kita. Mengapa? Dia tahu tentang kita, kita tidak tahu sebenarnya ada apa yang di hari depan kita. Orang minta kaya tidak diberi kaya, tapi anaknya pintar. Memang kalau bisa kaya juga, anaknya pintar juga. Tapi ketika salah satunya diberikan Allah, anaknya nggak pintar-pintar amat, tapi kaya, bisa berinfak, dapat pahala, jariah panjang pahalanya. Anaknya tidak kaya tapi pintar-pintar, bisa ngajar orang lain, itu jadi jariah ilmu, sama panjang pahala orang tuanya. Ridho dengan pemberian Allah. Dapat suami yang soleh, alhamdulillah, kita sempat melayani, bahagia dia. Suami yang kasar, alhamdulillah, lumayan buat hiburan, itu nonton lagu sing. Selalu indah. Punya istri yang solihah, alhamdulillah, tambah ibadah kita, tambah sabar kita. Punya istri yang cerewet, alhamdulillah, anggap aja ringtone gratis, gak perlu download itu, mulutnya kayak kukusan. Hamba yang dimuliakan. Nah,
siapakah orang-orang yang beruntung dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan hatinya mencintai Allah? Siapa mereka? Macam-macam pendapat ulama. Siapa sih orang yang diomongin di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang diomongin itu Abu Bakar dan para sahabatnya, Abu Bakar dan tim sukses pemerintahannya, kabinetnya. Mengapa? Karena faktanya Abu Bakar memerangi Ashabul Riddah, orang yang nggak mau bayar zakat tadi. Ada yang mengatakan yang lainnya. Tapi yang diterima oleh mayoritas ulama bahwa yang dituju oleh Allah sebagai orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah dan seterusnya itu adalah sebagaimana dalam hadis. Ketika Rasul membaca ayat ini, dibaca ayat ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan kaum yang dicintainya dan mencintainya. Di situ ada Abu Musa al-Asy'ari. Rasul bersabda, hum qaumuka ahlul Yamani. Abu Musa al-Asy'ari, orang-orang yang disiapkan Allah dengan sifat-sifat tadi itu adalah kaum bangsa Yaman. Lagi ramai Yaman kan? Ini sabda Rasulullah yang kemudian diambil oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan orang-orang hebat yang disebut Allah itu adalah bangsa penduduk Yaman. Assalamualaikum. Kok bisa? Ya, karena orang-orang Yaman punya sifat seperti ini. Saya ingat hadisnya di sini. Rasulullah bersabda, "Atakum ahlul Yamani hum al-yanu quluban wa araqu afidatan." Nanti sebentar lagi akan datang orang-orang Yaman. Mereka yang lebih halus perasaannya, lebih lunak hatinya dibandingkan kamu semua. Ini Nabi bicara di hadapan orang Quraisy. Ini nanti yang akan datang ini orang-orang ini, rombongan orang-orang ini, orang Yaman itu lebih halus perasaannya, lebih lunak hatinya. Gak lama datang. Oh, ini dia yang dimaksud dengan kaum yang mencintai Allah dan dicintai Allah itu adalah orang Yaman. Kita kira-kira senang nggak kumpul sama orang baik? Senang apa tidak? Maka kalau suruh pulang ke Yaman, kudu senang. Suruh main ke Yaman, kudu senang. Sebab mereka orang-orang baik. Kita harus memaknainya dengan baik sangka aja, jangan dengan kesel kan? Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan. Yaman itu menjadi istimewa karena saya melihat dari 3. Tadi, hatinya yang halus. Karakternya itu. Yang kedua, karena jelas di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali tentang Yaman. Memang tidak langsung teks Yaman, tapi adanya di Yaman. Misalnya firman Allah di dalam surah An-Naml. Coba. Saya tulis, tapi karena tadi An-Naml. Surah Saba dulu ya, surat Saba ayat 15 ya, supaya enak ya. Enggak. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatan 'an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Silakan dibaca. Surah Saba ayat 15.
Nyarinya malah susah. Kalau tidak salah 15. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh bagi kaum sabar adalah keputusan Tuhan yang menyenangkannya. Begitu bahwa hukum sebuah kata dari sebuah ini kepada mereka dikatakan, maka berolehlah diri rezeki yang tidak ada Tuhannya dan bersyukurlah kepadanya. Intinya adalah negeri yang baik. Baik kesediaan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, di situ ada ujung ayat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu ada lagu musabaqah tuh. Saya kalau membaca ayat ini suka ingat zaman musabaqah. Karena saya termasuk pemain musabaqah yang macam-macam, semua bidang udah saya ikuti. Jadi ingat, musabaqah tilawatil Quran, pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, aman damai sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, pasti terlaksana. Pasti ingat lagunya, pemain. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tapi kalau rumah tangga sakinah, itu tuh 2 ayat tuh apa tuh? Sakinah, si mawadah sama si rohmah bertiga. Negeri yang thayyibah, yang baik, di bawah naungan ampunan Allah, kaum sabar. Masya Allah. Tapi fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'alimi wa badalnahum bi jannatin jannatain dhawatay ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru hal jazai illa al-kafur. Silakan dibaca terjemahnya. Ayat setelahnya tadi. Ayat 16. Mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kubu mereka dengan 2 kubu yang hidup, pohon-pohon yang hidup. Pohon-pohon yang membuah banyak pohon asli dan sedikit pohon Sidr, ya. Tapi karena mereka diberi bumi yang subur, dinikmati, berfoya-foya, tapi tidak syukur. Perintah Allah cuma satu kok, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makan rizki Tuhan kamu itu, syukur pada dia. Pasti baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ala fa'aradu, ngaco. Rizkinya dimakan, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa'arsalna 'alaihim saydal 'arim, kami kirimkan pada mereka banjir bandang, jebol itu tanggulnya, roboh pohon-pohonnya, setelah roboh tumbuh ganti pohon yang baru yang pahit rasanya. Dzalika jazainahum bima kafaru fahal jazi illa al-kafur. Kami balas mereka karena mereka melakukan kekufuran. Kami tidak akan membalas kecuali orang yang kebangetan kafirnya. Jadi kalau baru kafir dikit-dikit belum. Kita ini jangan dikira masih mulus saja imannya, mungkin masih termasuk yang dikit-dikit menuju proses kafur, proses penyempurnaan kekafiran. Ini kaum sabar. Kemudian satu lagi, kita ingat cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Adanya seorang ratu perempuan yang bernama Ratu, ada yang Balkis, ada Bilqis. Umumnya ya Balkis, kita Bilqis ya, nama anaknya aja Balkis. Ketika burung pas di pertemuan Sulaiman, pengajian rutin tuh nggak kelihatan, biasanya duduknya di sini kok nggak ada gitu loh. Dia di surah An-Naml ayat 20-21. 6 lah.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنكم عذابا شديدا أو لأذبحنكم أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Dah, segitu aja tuh. Cok baca. 20 ya, Bu? 20, 21, 22 kalau nggak salah. An-Naml. Ya, silakan. Aduh, jadi surat aja lama sih. Namanya sekonde. Surat An-Naml, surat semut. Surat ke 27 ayat 20, 21, 22 insyaallah. Silakan dibaca. Sudah ketemu? Sok bacanya yang semangat biar yang dengerinnya nggak tambah ngantuk. Dan dia memeriksa diri lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hukum? Apakah itu masih tidak hadir? Pasti akan ini dengan hukuman yang berat. Aku sebaliknya, kecuali tidak dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datang aku lalu dia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum kau ketahui. Aku datang kepadamu ini sadar, membawa sesuatu yang saya lakukan. Di sini disebut juga sabar. Kalau dalam Biber itu seba. Ada yang mengatakan bahwa Balkis itu bapaknya bangsa jin. Jadi ada jin kawin dengan manusia. Kalau di Jakarta biasa aja lah. Jin pacaran sama manusia itu ya jin dan jun, tuyul dan suster, si manis jembatan. Itu hanya katanya. Nah, Balkis ini seorang ratu negara superpower, jago perang, makmur rakyatnya. Cuma satu kurangnya, agamanya. Mereka menyembah keren sudah, kebijakannya hebat, ketegasan hukum oke, makmur rakyatnya, pasukannya kuat, superpower. Hanya satu akidahnya, ini celah ini yang diambil Sulaiman. Nah, Sulaiman kirim surat supaya dia taslim. Nah, itu kita nggak usah ceritakan nanti lain waktu. Nah, kaum yang tadi, untungnya pasti perempuan tadi ini masuk Islam, jadi husnul khotimah. Kalau yang pertama tadi kaum Sabah su'ul khotimah, kalau ini husnul khotimah. Sabah itu adanya di Yaman. Makanya ngomongin Yaman itu penting. Kalau kita suruh ke Yaman, jangan dikira itu menghina kita, bukan. Suruh jalan-jalan, ambil pelajaran, mana daerah yang dulu dihancurkan karena kekufurannya, mana yang terus makmur karena jadi istrinya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Gitu. Dia tidak milih istananya, tapi milih suami. Kalau ibu-ibu suruh milih misalnya, milih suami miskin apa dikasih istana tanpa suami, milih yang mana kira-kira? Dia pilih istana kan bisa nyari suami, pesen kan gitu. Keluar Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Dalam Quran. Ada lagi di dalam suratul Ahqaf. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumaha إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
Akhwaitin id anzara qaumahu bil ahqaf. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Samud yang dihancurkan Allah karena apa? Musyrik kepada Allah, melanggar aturan Allah, menyembelih unta yang tidak boleh disembelih. Nah, Ahqaf itu juga di Yaman. Jadi Yaman itu punya sejarah penting. Nanti Indonesia akan kita bahas. Ada nggak Indonesia di Quran? Ada sebetulnya. Insya Allah akan kita bahas nanti. Bahkan bukti-bukti otentik, bukti-bukti empiris, bukti-bukti situs itu menggambarkan bahwa Indonesia itu negeri yang sudah sangat tua di dalam pembicaraan manusia. Makanya satu daerah Indonesia bisa jadi negara. Andalusia. Itu Andalusia misalnya. Anda bahasa Indonesia, lu Betawi, Sia, bahasa Sunda, Andalusia. Enggak, ini guyonan aja. Loh iya, bahasanya juga sama. Orang Inggris sebutnya girl, itu bahasa Sunda, gelis. Laki-laki gentle, itu ganteng asalnya itu. Kalau jalan pelan bahasa Inggrisnya apa? Bekerja pelan apa? Slow kan? Itu bahasa Jawa. Slow, baik. Ya. OTW itu aslinya bahasa Jawa. OTW apa? Konduwe. Oh, jotakon baik. Itu Hembangan ya kan? Nah, kemudian yang kedua, Yaman menjadi istimewa karena ada doa Nabi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari bersumber dari Abdullah bin Umar, Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami di Syam dan Yaman kami. Ada sahabat yang usul wafi najdina ya Rasulullah, berkenan Najd juga doakan Rasulullah. Rasul balik lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada Syam dan Yaman kami. Masya Allah. Sahabat usul lagi, wafi najdina ya Rasulullah, Najd juga wahai Rasulullah. Rasul kemudian bersabda, hunaka zalazil, hunaka yad'u qarnu syaitan. Tidak, dari Najd akan muncul kekacauan umat manusia, dan dari sana akan muncul aliran tanduk setan. Nah, itu nggak usah dibahas. Yang kita bahas adalah Yamanina. Didoakan oleh Rasulullah supaya Yaman menjadi negeri yang baik. Masya Allah. Nah, ditambah tadi hadis bahwa bab qudumul asy'ariyyin, ketika Rasul mengatakan bahwa orang yang lunak hatinya, lemah lembut hatinya, itu adalah orang Yaman, al-Asy'ariyyin, kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan nanti al-imanu Yamannya. Nabi mengisyaratkan dalam sabdanya bahwa iman itu Yaman. Al-imanu Yaman. Ini mengisyaratkan apa? Bahwa kalau akan belajar tentang keimanan, tentang akidah, mestinya lihat kepada orang-orang Yaman. Siapa mereka? Nih, tadi Rasul sebutkan bahwa yang ada saat itu Abu Musa al-Asy'ari, hum qaum hadha,
ahlul Yaman. Ini ada, mereka itu adalah para pemimpin penyelamat agama Islam, itu adalah orang-orang Yaman. Siapa? Dari Al-Asy'ari. Nah, dari Abu Musa Al-Asy'ari kemudian lahirlah Abul Hasan Al-Asy'ari. Inilah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Rasul sudah meramalkan nanti akan ada yang menyelamatkan akidahnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, keturunannya Abu Musa Al-Asy'ari. Maka mayoritas ulama seluruh dunia sampai hari ini akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak apa karakternya? Lemah lembut tutur katanya, halus hatinya, rengkuh jelema. Maka akidah ini mengajarkan toleransi dalam beragama. Itu yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Yang lain dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, ini enggak. Kita cuma beda saja. Itulah yang kemudian dari Abu Musa Abul Hasan Al-Asy'ari nanti dilengkapi dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari dua sebetulnya, dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dari sinilah nanti kemudian turun ada Al-Baqilani, ada Al-Ghazali, ada Ar-Razi, terus ke bawah sampailah di Nusa Sumatera ada namanya Sirajuddin Abbas itu. Ki Haji Sirajuddin Abbas itu orang Minang. Di sini nanti ada Hasyim Asy'ari, ada Wahid Hasyim. Di sini ada nanti namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ini di atasnya ada namanya siapa? Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Di atasnya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, sampailah ke kita di sini kan hidayah gitu. Maka karakter umat Islam Indonesia itu karakternya tadi lemah lembut hatinya dalam menyikapi perbedaan, dedeh leleh, tidak kasar, tidak ekstrim, menasehati juga baik-baik saja. Makanya kalau ada orang yang nanti bicaranya kasar, goblok-goblokin orang, terus ngaku keturunan Yaman, tanya dulu, bisa jadi tidak sebetulnya. Walaupun datang dari negeri Yaman, bisa jadi darahnya bukan darah Yaman. Maka perlu tes DNA. Ada orang ngaku Jawa, gitu, tapi jalannya jling, orang ngandel. Orang Jawa ngomongnya keras-keras. Saya orang Jawa, orang mungkin. Pasti ini orang mana? Atau ada juga orang, baiklah Pak, terima kasih. Kau orang mana? Saya orang Medan, orang Ngandel. Ya mungkin terpengaruh pergaulan karena kuliah di UGM gitu kan. Kan ada istilahnya. Jadi kalau ada orang ngomongnya kasar, menghina orang lain, goblok-goblokin orang, ngaku turunan Yaman, teliti, tes DNA, bisa jadi dia tidak ada hubungannya dengan Yaman. Kenapa? Abrohah juga dari Yaman. Tapi setelah ditelusuri ternyata Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah darahnya bukan Yaman, darahnya dari Yahudi. Tuh, mulane. Jangan ngaku-ngaku jamaah Nurul Hidayah. Kalau pelit, sebab umumnya jamaah Nurul Hidayah itu kalau Jumat pasti makan bersama, nah itu cirinya. Kembali dimuliakan.
Jadi bersyukur kita kepada Allah bahwa kita semua ditakdirkan menjadi pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengamalkan sunnah Rasul dan merawat kebersamaan. Maka tiga karakternya ini, tiga ya, sering saya sampaikan. Kenapa di Timur Tengah kok ribut terus gitu. Dikit-dikit bunuh, ya kan? Iya, karena mereka di dalam mengajarkan agama itu ekstrim. Digambarkan Tuhan itu tukang marah-marah toh. Gak ada pisan pengampunnya. Seakan Islam itu hitam putih, gak ada pisan tolerannya. Coba di Mesir orang sholat Jumat ditembakin. Agama apa ini? Dia pakai takbir. Padahal takbir itu untuk apa? Untuk memadamkan api. Ya, idza ra'aitumul harif fakabbiru fa innahu yutfi'uhu, kata Nabi, jika kau lihat kebakaran takbirlah. Kalau takbir menembus pada Allah, energi takbir memadamkan api. Ini malah menyalakan api mengusual. Takbir. Nah, jangan ribut melulu, ilah ribut melulu. Di mana-mana ribut. Kenapa? Karena mengajarkan agamanya dengan pola-pola ekstrim. Kenapa ekstrim? Akidahnya. Yang ditanam di dalamnya itu akidah panas dalam. Kalau panas dalam sariawan. Kalau sariawan ngomongnya nggak enak, orang cetok. Sambal enak dibilang kurang aja sih sambal sama saya. Enak sambal itu. Tidak siap menghadapi menu yang berbeda. Maunya cuma yang apa ya? Hangat-hangat, manis-manis. Dok manis juga kadang-kadang kena perih juga itu. Tapi Indonesia punya senjata yang mungkin tidak dimiliki bangsa lain. 3. Ini penting buat kita semua. Keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia ada 3 sekurang-kurangnya. Itu kalau panas dalam, umatnya apa ya? Larutan, penyegar, cap kaki. Ini iklan ya? Ini harus dibayar nih pengajian. Apa itu? Islam Indonesia punya 3 kekuatan yang tidak dimiliki negara manapun, dan ini sekarang sedang coba dicangkok oleh negeri-negeri yang lain. Mereka sedang belajar ke Indonesia. Kok bisa ya beda suku, beda agama, adem aja. Kenapa? 1, tawassut. Tawassut artinya apa? Pemahaman keislaman garis tengah. La syarqiyah wa la gharbiyah. Tidak barat, tidak timur. Ini rasional, ini emosional. Indonesia tengah-tengahnya. Emosional juga tapi tetap rasional. Yang kedua, tawazun. Wazun itu dari wazan, timbangan. Tawazun lalu menjaga keseimbangan, lebih menjaga stabilitas. Gak apa-apa, beda-beda dikit, yang penting aman dulu. Dirawat ini. Yang ketiga, at-tasamuh. Tasamuh, toleran. Inilah larutan penyegar cap kaki. Ini kehebatan ulama Indonesia. 3 inilah yang bisa membuat Indonesia dengan ragam suku, bangsa, ragam agama tetap damai. Ini dia. Makanya 1, ukhuwah Islamiyah, internal sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah,
persaudaraan kebangsaan. Yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan. Ini yang punya adalah umat Islam Indonesia. Dunia sedang ngaji hari ini. Dan Indonesia ya, orang yang kecil-kecil tapi kok jelek-jelek gitu loh. Tapi kok luar biasa, Masya Allah. Satu, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan internal umat Islam. Islam itu macam-macam mazhab, macam-macam aliran. Semua bangsa Indonesia disadarkan bahwa keragamanmu dalam bermadhab itu masih satu sebenarnya, kau saudara. Itu yang terus diajarkan. Nah, cuma beda-beda dikit aja kok. Kamu tidak kunut, kamu tidak sholat, ya biasa aja. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Kamu memang orang Islam, tetapi di tanah air ini ada agama lain. Yuk kita terima sebagai keluarga bangsa. Itu yang kemudian dirumuskan Bhinneka Tunggal. Wah, Masya Allah. Yang ketiga, kita sebagai bangsa Indonesia, tapi kita bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu apa? Kita ikut serta dalam ketertiban dunia, perdamaian abadi, ya kan? Nah, itulah yang menjadi ruh kehidupan bangsa Indonesia, karena umat Islamnya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti konsepsi akidah dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, orang Yaman darah Yaman. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin perlu juga ya dikaji ulang tentang akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, karena sekarang itu campur aduk lah karu-karuan. Campur aduk. Tapi kalau campur aduk bakwan sih enak juga ya. Campur aduk pemikiran jadi ruwet, rumit, rubes, rungsing gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita semua. Semoga kita bisa saling mencintai sesama kita, dan semoga Allah persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan, dan pada akhirnya kita akan tetap kumpul bareng-bareng sampai surga. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cukup. Oh ya, ibu-ibu bapak-bapak, saya lupa. Pesantren kita sekarang masih punya utang sekitar 800 juta. Saya kalau nggak ngasih tahu, takut ada ibu yang kecewa dan marah kepada